kena kanker getah bening tahun 96. 2018 Juli baru ketahuan kanker rahim stadium 3A. Jadi di rahim itu ketemu kista sampai 7 kilo. September, Oktober 2019 ketahuan lagi kena usus dan liver. Dipotong usus dan dokter ngasih tahu kemungkinan terburuknya dipotong abis dan saya seumur hidup nggak bisa BAB dari belakang. Jadi dibikin lubang di perut kan. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Hai, jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol sama Nurul, teman saya Nurul di Turki ya Nurul ya. Iya. Say hello dong. Halo, assalamualaikum Teteh. Kumaha Damang? Alhamdulillah. Jadi Nurul ini sebetulnya asli Aceh, tapi dia pernah kuliah di Bandung medio tahun berapa dulu? 90 sampai tahun 2000. Jadi kita terhubung di sosial media, jadi udah tahu kenal Nurul itu sekitar 5 tahunan ya Nurul ya? Iya. Dan Nurul waktu pulang ke Aceh, saya pulang ke Indonesia, ke Bandung khususnya, nggak sempat ketemuan dan hanya dikasih oleh-oleh ini kerudung dari Turki, dikasih beberapa kerudung sama apa ya dulu teh Nurul dikasih olive hand body dan lain sebagainya. Anyway, terima kasih. Nah, buat kalian yang sebelumnya nonton ini, ada video saya tentang Opi, teman saya di Inggris yang merupakan cancer survivor. Kalau Opi bilang mah, dia mah udah berteman lah dengan cancer mah. Yang penting dia bagaimana caranya, apa ya Nurul, dengan kondisi seperti ini ya udah aku punya cancer tapi aku masih bertahan. Nah, Nurul juga kurang lebih mempunyai kisah yang sama dengan cancernya ya Nurul ya. Kita mau tanya-tanya Nurul supaya kita bisa ambil apa ya, bisa ambil ceritanya menjadi pembelajaran, terus ya mudah-mudahan menginspirasi dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, jadi Nurul ini katanya dulu pernah kena kanker kelenjar getah bening ya, tahun berapa itu? Iya, kena kanker getah bening tahun 96. Tahun 96. Waktu itu di Bandung ya katanya, kan Nurul pernah kuliah di Bandung. Tahun 96 kena kanker getah bening itu gejala awalnya itu waktu ada miom. Jadi di dada saya kan ada miom, ada benjolan. Di operasi kecil memang. Tapi pasca operasinya dokter curiga ada sesuatu. Jadi disuruh check up lagi, general check up. Di situ ketahuan ada getah bening. Oke, nah tapi udah treatment itu sampai beres, sampai dinyatakan sembuh, udah aja ya. Dan itu di Bandung ya, di Boromius Bandung? Iya. Nah, kemarin-kemarin itu saya sempat kaget ngelihat Nurul melakukan kemo dan lain sebagainya. Dan aku kalau komentar di sosial media atau di Facebook suka bilang semangat, semangat, semangat kakak. Terus Nurul pasti jawabnya melon, jambu. Jadi aku tuh kalau ngelihat orang-orang yang cancer survivor gitu suka ngerasa salut aja bahwa ya terus semangat lah gitu ya Nurul ya. Nah, Nurul sekarang merupakan cancer survivor juga dengan jenis cancer yang berbeda. Bisa ceritain nggak gejala awal dan tahun berapa itu? Iya, jadi setelah tahun 96 itu sembuh kanker getah bening, dokter ada bilang, ini kalau pola hidupnya sehat, dalam 20 tahun biasa kena lagi. Nah, benar sekitar tahun 2018, bulan Juli, itu saya kena kanker rahim. Jadi dengan apa gejalanya awalnya? Realize nggak ada sesuatu yang aneh nggak di rahim kumaha? Oh iya, jadi dari dulu saya kan memang ada endometriosis. Ada endometriosis, terus ada kista. Tapi 2014 kondisi makin nggak bagus. Waktu itu saya masih tinggal di India. Jadi saya pernah menstruasi itu setahun. Terus aja menstruasi? Ya, jadi kalau ke rumah sakit mules gitu? Enggak sakit. Cuman kan karena kita pendarahan terus kan serem juga ya. Sampai tahun.
2014. Jadi selama setahun kalau saya ke rumah sakit dikasih injection, sembuh sebentar. Nanti berapa hari pendarahan lagi. Itu di Jadi India. Terus kenapa dokternya nggak menyarankan coba cek lebih lanjut nggak? Ya, jadi dari 2014 itu tiap tahun saya kayaknya sepanjang tahun tuh pap smear, cek ini itu, tapi hasilnya negatif kan. Baru ketahuannya pas 2016 ada kista yang pecah. 2014 kan itu sepanjang tahun pendarahan. 2016 sepanjang tahun nggak mens. Nggak dapat sama sekali. Itu setelah diapain? Ada tindakan medis karena pendarahan terus diapain jadi berhenti? Operasi. Operasi. Jadi 2000 operasi kista. Kali operasi kista 2015 dengan 2016. Itu masih di India? Ya, yang pertama 2015 operasinya di India, 2016 di Aceh. Dari tahun 2016 tuh ya, nggak dapat mens sama sekali, terus udah aja, tapi nggak apa-apa, kondisi oke aja, belum ada cancer. Masih negatif, ya. Oke, nah terus ketahuan ada cancer tahun berapa? Nah, 2017 kan saya pindah ke Turki. Itu memang tujuannya biar berobat full gitu. Konsentrasi. Nah, 2018 Juli baru ketahuan kanker rahim stadium 3A. Jadi perut saya itu kayak orang hamil. Oh, berarti sama dengan yang Opi pernah bilang juga gitu ya? Nah, jadi makan sedikit aja kayak sebah gitu. Sebah, oke. Okay. Sendirian kan, jadi tengah malam saya ke emergensi di rumah sakit sini. Karena kayak gimana ya, pasien saya bengkaknya nggak wajar. Pas saya ke rumah sakit, ternyata yaitu waktu di operasinya banyak kista. Jadi di rahim itu ketemu kista sampai 7 kilo. Banyak kista berarti ya kecil-kecil tapi banyak gitu kan? Kalau Opi mah katanya diameter 2-3 cm, diameter loh ya, berarti kan bulat, udah kayak bola aja di rahim satu kali kan? Kalau Nurul bilang mah dokternya banyak kista, berarti kecil-kecil banyak gitu. Tapi yang paling gede ada 11 cm. Oh really? Jadi yang gede ada, yang kecil-kecil ada. Nah, berarti di tahun 2018 itu udah diangkat aja ya. Nah, sesudah diangkat ada treatment apa lagi? Disuruh kemo. Jadi dokter kan suruh kemo. Katanya di Turki itu bagus kalau untuk pengobatan kanker, termasuk bagus lah. Dari Asia juga banyak yang datang berobat ke Turki. Cuman waktu itu saya kan baru pindah ke Turki. Udah bayar asuransi sih, kita punya asuransi. Cuman ternyata nggak bisa diklaim semua. Jadi bayar 40%, 80% ditanggung pemerintah gitu. Kan lumayan berat. Iya, kalau iyalah. Sampai 6 kali. Sekali kemo aja mahal itu. Jadi makanya saya kemo di Aceh pakai BPJS Agustus 2018. Oke. Nah, jadi di Turki sempat kemo beberapa kali, tapi kemudian dilanjutkan di Aceh. Enggak, emang dari pertama di Aceh. Yang sekarang yang di Turki. Saya kan kemo lagi di Turki. Oke, nah kita ngomongin udah beres aja dulu yang di Aceh tahun 2018 ya. Beres, udah tenang gitu kan. Waktu itu ngalamin juga rontok rambut dan lain sebagainya. Iya. Udah, tapi kemudian normal lagi ya kan. Nah, sekarang apa yang dirasakan lagi sesudah yang tahun 2018 itu? Iya. Setelah kemo yang pertama itu di Aceh, kan Desembernya saya balik ke Turki. Lanjutin kontrol di sini. Jadi saya tiap bulan ke rumah sakit. Cek. Jadi setiap bulan kontrol yang umum, per 3 bulan kontrol besar. Jadi ceknya lebih menyeluruh dan lebih detail mungkin ya. September, Oktober 2019 ketahuan lagi kena usus dan liver. Tanggal 28 November 2019 dipotong usus. Dan dokter ngasih tahu kemungkinan terburuknya dipotong abis dan saya seumur hidup nggak bisa BAB dari belakang. Jadi dibikin lubang di perut kan. Iya. Jadi gimana kondisinya baru tahu waktu operasi, waktu tindakan. Ini seberapa parah kerusakannya gitu ya. Nah, alhamdulillah cuman ada kena kankernya itu 14 mili. 14 Jadi mili. usus yang terakhir tuh apa namanya ya? Bukan usus besar sih. Usus yang buat BAB aja ya. Dipotong.
dibikin sambungan ke perut. Jadi saya dilubangin di perut untuk BAB sementara. Perkiraan dokter 1 tahun. Setelah di kemo, dilihat lagi kondisinya, kalau bagus, nanti bisa dibalikin lagi. Nah, alhamdulillah sekarang udah bagus, padahal baru 7 bulanan, belum setahun. Kan saya November di ya. itunya. Itu yang namanya stoma bag itu ya? Kemarin waktu Opi bilang gitu, aku nggak kepikir itu gimana sistemnya ya. Jadi berarti Nurul nggak merasakan mules pengen BAB ya kalau dipasang itu? Jadi otomatis aja keluar kalau udah waktunya mungkin. Jadi nggak ada sesek gitu nggak. Oke, nah itu namanya stoma bag. Tapi alhamdulillah sesudah 7 bulan mau dilepas. Setelah kemo, saya kan kemo kemarin mulainya Februari sampai Mei. Oke. Check up lagi, kondisinya udah bagus. Kata dokter, usus saya udah bersih, nggak ada lagi selnya. Jadi bisa bikin jadwal buat operasi balikin usus ke belakang lagi. Oke, nah si Hati tadi bagaimana kabarnya? Nah, kalau itu saya sekarang masih proses di sinar radioterapi 25 kali. Sekarang saya udah di sinar, nggak kehitung berapa kali, hampir setengah lah pokoknya. Selesainya sekitar Juli. Jadi di sinar itu rutin misalnya 2 minggu sekali, sebulan sekali? Seminggu bisa 3 kali, tergantung kondisi kita. Seminggu 3 kali. Pernah juga tergantung hasil cek. Jadi sehari sebelumnya kan dicek dulu. Kalau kondisi bisa seminggu 3 kali, ada setiap hari. Oh ya. Nah, sekarang ngomongin perjalanan Nurul yang pindah dari satu negara ke negara lain, bisa diceritain singkat nggak? Dulu kan orang Aceh, tinggal di Aceh, sekolah di Bandung, terus ke negara-negara mana aja, tinggal di beberapa negara, bisa disebutkan nggak tahun sama negaranya? Iya, jadi tamat kuliah, saya ikut suami. Kebetulan saya nikah dengan warga negara asing kan, dia kerjanya pindah-pindah. Jadi dari tahun 2001 saya pernah tinggal di Kuala Lumpur, bolak-balik tuh, balik ke Aceh lagi karena tsunami, saya kerja di NGO di Aceh, terus balik lagi ke Kuala Lumpur. Terus sempat di Brunei setahun, terus di India saya 5 tahun, terus pindah ke Pakistan, terus ke Maroko, sekarang ke Turki. Karena Nurul sering pindah ke beberapa negara, dalam mengatasi atau dalam treatment cancer ini, ngerasa kesulitan nggak? Terutama kan kalau di video sebelumnya kan Opi mah ya udah terdeteksi di Inggris, kemudian semua dokumennya ya ada di situ. Nah, Nurul kan pindah-pindah di kemo di Aceh, balik ke Turki. Gimana itu medical record? Itu jadi masalah sih sebenarnya, cuman karena kondisi kan kita harus pindah-pindah karena ikut suami. Paling berat masalah yang pertama masalah biaya, yang kedua masalah dokumen. Kayak waktu saya berobat di Maroko. Di Maroko mungkin karena negara kecil ya, jadi fasilitas buat orang asing masih belum terlalu bagus mungkin ya. Lagi pula itu kan visa turis. Oke. Tapi ada asuransi kan? Ada, tapi saya khawatir kalau misalnya, karena sebelum tindakan kalau kita tanya orang rumah sakit juga nggak bisa ngasih tahu, misalnya ini bisa diklaim asuransi nggak, kurang tahu gitu. Jadi kan kita takut juga gambling, begitu kita operasi atau tindakan besar ternyata harus bayar sampai berapa ribu dolar, kan lumayan ya. Makanya saya pindah ke. Cuman masalah di Turki ini semua bahasa Turki, nggak ada bahasa Inggrisnya. Waktu saya berobat ke Aceh, semua dokumen ditranslate ke bahasa Inggris. Oke. Nah, selain mengenai medical record gitu, balik lagi nih waktu kemo di Aceh ya pertama kali, itu pembiayaan gimana? BPJS atau private? BPJS, di rumah sakit pemerintah. Nah, bagusnya di Aceh, kita nggak perlu bayar iuran BPJS. Jadi kalau biasa kan nasional ada yang mandiri, ada kelas-kelasnya itu ya. Kalau di Aceh nggak, buat masyarakat biasa, nggak ada iuran bulanan. Untuk semua penduduk Aceh free aja gitu pokoknya ya?
dapat kelas 3. Baru Jadi tahu saya nih. Nih, jadi ada informasi yang baru saya tahu bahwa kalau BPJS di Aceh tanpa pungutan iuran bulanan, tapi mendapatkan benefit kesehatan gratis gitu ya. Nah, para Rinda tuh jadi yuk, orang pindah ke Aceh. KTP-nya harus KTP Aceh. Oh iya kan ketahuan juga. Oh iya ya udah deh. Syukur jadi habis dari Aceh terus melanjutkan tindakan medis di negara-negara lainnya. Nah, dari Aceh kalau kita pindah, kita kan minta surat rujukan gitu ya, surat pengantar gitu. Bagusnya dalam bahasa Inggris. Jadi dikasih pengantar, riwayat pengobatannya semua dalam bahasa Inggris. Saya bawa ke Turki. Tetap nggak bisa diterima, harus tetap diterjemahkan ke bahasa Turki lagi. Oh loh, ya. Jadi kan ke bahasa Turki lagi. Oh gitu. Sementara sekarang berobat di Turki untuk operasi dan tindakan besar kayak kemo, pokoknya tindakan besar free, gratis. Karena saya punya izin tinggal di sini kan, izin tinggal di Turki. Cuman ada beberapa obat atau kayak kantong perut ini saya harus bayar. Oh iya, ngomongin soal stoma bag nih ya. Seberapa repotnya masang stoma bag? Kebayang dong, ini alat saluran nih. Maksudnya buat saya sih nggak kebayang aja gitu, perut dilubangin. Maaf nih ya. Kalau bahasa perut dilubangin, dipasangin alat. Kalau mau kalau udah beres, dibuang, dilipat. Kayak gimana tuh itu ribetnya? Sampai sekarang saya belum bisa, jadi suami yang kerjain. Oh gitu. Ada loh tutorialnya, saya pernah ngelihat. Ya Nurul ya, yang share kalau nggak salah, aku pernah lihat kok kayaknya gampang banget. Iya, liatin dia kok kayaknya gampang kok. Saya nggak ngerti. Soalnya kan, jadi kan di perut kita sebelah kiri ada lubang. Ada yang keluar sedikit tuh. Itu nggak kayak mur kita putar-putar nggak gitu ya? Enggak, ada lemnya. Jadi dikasih lem sekitarannya itu, terus ditempel alatnya, ada kantongnya, klik-klik gitu aja. Pokoknya prosesnya sekitar 3-4 menit sebenarnya. Sebenarnya kayak saya ngeliatinnya aja ngeri, ngeliat ke arah perut aja suka ngeri gitu. Tapi kan nggak ada darah, nggak ada apa kan maksudnya? Iya, ada usus yang mencuat keluar itu. Oh iya. Padahal usus-usus sendiri kan? Ngeri. Padahal waktu dibersihkan juga nggak sakit, biasa aja. Tapi kok kayaknya ngeri. Jadi suami yang biasa pasang dan lepas? Setiap hari itu? Enggak, 3 hari sekali. Oh, 3 hari sekali. Jadi kalau kita kalau saya kan ada ngerasa mules gitu. Kalau Nurul mah ya enggak ya, udah ya kalau memang itu hasil pembuangan olahan tubuh ya keluar aja gitu ya. Kapan aja bisa keluar, pagi, siang, malam. Kalau udah penuh, nggak penuh sih. Pokoknya sehari 2 kali atau 3 kali saya buang ke kloset. Harus dikeluarin kan, kantongnya kecil. Oh, iya maksudnya kantongnya kayak Pampers aja, udah sekali buang aja sama kantong-kantongnya enggak? Iya, kalau yang 3 hari sekali itu ya, tapi kalau yang harian, ada bukaan di bawahnya, kita keluarin, dibersihkan, dilap pakai tutup lagi. Oh, oke. Hari saya juga awalnya kurang ngerti. Setiap hari saya buang kan, ternyata nggak bisa kan, itu ada dilem. Alat tesnya itu dilem ke perut. Kalau setiap hari dibuka tutup kan nanti iritasi kulit kita. Oke, iya. Jadi kepikir. Itu ya namanya kecanggihan teknologi ya. Iya benar, canggih banget ya. Itu tahun berapa ya diketemukan? Nggak kebayang orang-orang zaman dulu kayak gimana gitu kalau ada sakit sesuatu yang harus dikeluarkan tanpa, ya syukurlah. Pokoknya kita bersyukur hidup di zaman serba teknologi yang modern kayak gini ya. Nah sekarang ngomongin support keluarga. Apalagi terutama dalam hal ini suami ya. Maksudnya kan Nurul jauh dari keluarga, ibu, bapak, adik, kakak, paman, bibi. Cuman ada suami yang mengantar dan harus jaga setiap saat. Gimana support suami atau support keluarga? Suami dari tahun awal 2019 berhenti kerja. Berhenti kerja? Demi menemani? Karena kan suami saya kerjanya di Montenegro, bukan di Turki. Oke. Terus gimana dong? Maksudnya dia berhenti kerja demi support Nurul untuk bisa look after, ngurus sana sini gitu? Karena kan 2019 setelah yang selesai kemo pertama kanker rahim itu, kan saya tiap bulan ke rumah sakit. Ke rumah sakit
di Turki nggak bisa bahasa. Saya nggak bisa bahasa Turki. Nah, Jadi suami? benar-benar dia bisa bahasa Turki. Oh, Jadi oke. benar Suami bisa bantu. suami bisa berapa bahasa? Nah, kebetulan dia kerja pariwisata, jadi bisa 9 bahasa. Oh my God. Lucky you. Jadi mau travel ke negara manapun juga hayu lah gitu. Ke rumah sakit Turki hayu. Benar, tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Ya nggak apa-apa lah, kan Nurul. Jadi segitu supportnya yang diberikan oleh suami sampai Ya, keluar kerja demi menemanin standby di rumah sakit, ngomong sama dokter, perawat dan sebagainya. Dia incas terus gitu ya. ya. Apalagi sekarang Mantap banget. seminggu 2-3 kali ke rumah sakit. Hmm. Sampai darah, besoknya tes ini, besoknya tes itu kan ke rumah sakit terus. Sementara sekarang saya benar-benar istilahnya gimana ya, benar-benar perlu bantuan sampai jalan aja harus dibantu gitu. Sekarang. Jadi naik tangga susah. Di sini kan apartemen kan tinggal di atas pakai Mhm, tangga, mhm. jalan ke mobil itu aja harus dibantu. Pakai ini Di enggak? Pakai pushchair enggak? Pakai roda enggak? enggak, Ribet biasa ya? aja kan. Ribet ya kalau pakai kursi roda gitu? Enggak segitu parahnya juga lah ya. Iya. Cuman jadi jalan enggak seaktif dulu gitu. Iya bener. Kalau dulu kan saya aktif banget, selalu jalan kan, pulang ke Indonesia aja tiap bulan. Sekarang nggak bisa, Tapi apalagi mudah-mudahan virus. gimana? Kebenaran juga kan sedang ada virus, nggak bisa traveling. Oh iya. Iya, iya, iya. Ya mudah-mudahan ini cepat sembuh supaya semuanya berjalan normal, suami bisa kembali bekerja. Jadi suami nggak ada target, pokoknya aku nggak akan masuk kerja dulu, nggak mulai kerja dulu sebelum Nurul Iya, bisa sendiri mandiri gitu kali ya. benar. Nah sekarang proyek ke depan mau sampai treatment ini di Turki sampai kapan nih? Sampai sembuhnya kira-kira berapa bulan? Ini lagi di sinar. Dokter targetnya sampai Juli. Terus nunggu jadwal operasi buat pindahin usus ini. Oke. Sesudah itu apa lagi? Nunggu udah aja pemulihan ya. Iya, kalau udah selesai balik ke Montenegro karena itu perusahaannya udah nelpon, udah hubungin suami minta balik kerja lagi. Ya udah. Jadi memang perusahaan juga ngasih pengertian ya untuk selama ini karena mungkin karena COVID juga dunia pariwisata nggak begitu aktif kan sekarang kan? Ya, Ya, jadi ya hikmah lainnya ya. Hikmah lainnya benar. pas lagi treatment ini, pas lagi wabah corona juga. Jadi ya sekarang konsentrasi untuk ngurus Nurul. Nanti ya mudah-mudahan momennya pas sembuh, pas dunia pariwisata rame balik lagi ke Montenegro ya. Ya, benar. Ya lah Emang Montenegro teh di mana Nurul? kenapa? Montenegro teh di mana? Kudu ningali heula peta ini. Ini pecahan Yugoslavia. Oh ya, nanti aku lihat dulu. Dunia pariwisata di sana bagus. Iya, setiap hari ada 2 kapal pesiar singgah berapa jam turis dari Oh. Amerika. Jadi sehari ada 2 kapal pesiar. Oke. Banyak Iya. grup. Senang bisa ngobrol sama Nurul. Sekarang mungkin ada yang mau diomongkan ke teman-teman kita. Kalau ada gejala yang hampir sama dengan yang Nurul alami, apa aja tadi bisa diulangi dan kita harus bagaimana? Iya, biasanya perempuan kan banyak masalah kesehatan ya, reproduksi kayak gitu. Kebanyakan masalah itu udah ada dari kita gadis. Jadi waktu masih gadis, waktu mens biasanya sakit atau mensnya lama sampai 2 minggu, itu seharusnya itu warning, harus dicek. Kemungkinan ada gangguan apa gitu ya. Itu terus yang kedua kalau udah kena ya, saya juga mikirnya dulu kayak waktu mau dipasang kolonostomi itu, kayaknya nggak kebayang saya harus BAB dari perut. Tapi kalau kita udah alami, kita kuat sendiri. Tuhan kan kasih cobaan, pasti sesuai kemampuan kita kan, nggak mungkin lah kita sampai benar-benar drop. Pasti kita nerima, apalagi kalau keluarga support gitu, nggak kayaknya insya Allah nggak apa-apa lah. Jadi terus optimis lah ya. Benar. Jadi semangat. Ya pesan yang ingin disampaikan adalah buat para wanita kalau mengalami sesuatu yang tidak fine-fine saja di dalam tubuh seperti menstruasi yang terlalu berlebihan lama, harus aware
Terus kalau memang sudah terindikasi, ya harus berdamai dan harus tetap semangat, treatment gitu kali ya. Sama support keluarga penting banget ya Nurul ya. Iya. Mudah-mudahan cepat sembuh lah ya. Nggak ada yang nggak bisa kita lewatin. Semuanya juga yang penting semangat ya. Amin, amin. Iya. Udah semangat terus. Semangat kakak. Semangat. Tetap semangat. Makasih ya udah sharing ceritanya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang lainnya ya Nurul ya. Ya. Untuk pemirsa YouTube channel Rosi Meilani, semoga obrolan ringan singkat ini bisa memberi manfaat buat kalian semuanya. Terus saksikan channel YouTube Rosi Meilani, jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nanti ada notifikasi video baru saya sama kamu, buat kamu. Oke deh, bye-bye Nurul, hatur nuhun, sehat selalu ya. Bye, makasih Teteh.